Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi farada siyama ramadan linakuna minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Rahul Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini, tepatnya malam ke-25, kita masih semangat, diberikan kesehatan, dan kesehatan itu kita manfaatkan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini bagian dari 10 terakhir yang secara khusus dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, kepada umatnya. Ada suatu amal, ada suatu malam yang itu tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan, dan itu pun terjadinya di malam 10 terakhir. Karena itu Nabi mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, bersungguh-sungguhlah mencarinya di malam 10 terakhir di bulan Ramadan, terutama fil autar, pada malam-malam ganjil. Tapi Nabi menyampaikan hadis ini bukan hanya kepada umatnya saja. Beliau sendiri, beliau hidup ataupun ikut merasakan amal ibadah bulan Ramadan itu selama 9 kali. Karena bulan puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan tahun kedua Hijrah, pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nabi meninggal tahun 11. Artinya Nabi ikut melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu 9 kali. Dan di tahun terakhir Nabi hanya ikut melaksanakannya 20 hari saja, karena beliau meninggal dunia. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi sudah saya sampaikan, di malam 10 terakhir itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bersusah payah berjuang untuk mencari Lailatul Qadar. Secara khusus Lailatul Qadar ini Allah jelaskan dalam satu surah lengkap. Apa itu Lailatul Qadar, apa kemuliaannya, dan bagaimana orang yang mendapatkannya. Allah tuliskan, Allah jelaskan dalam surah Al-Qadar ayat 1-5. Surah ini diturunkan di Makkah, yang disebut dengan ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah. Yang pertama Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya di sini tidak disebutkan apanya itu. Fi lailatul qadar, pada malam qadar. Dalam Al-Qur'an, ketika Allah menggunakan kata inna, sebenarnya bisa juga digunakan kata inni anzaltuhu, sesungguhnya aku telah menurunkannya. Tapi di sini Allah menggunakan inna anzalnahu, sesungguhnya kami. Makna yang pertama untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita berbicara di depan orang. Yang pertama, kami datang ke sini, padahal yang berbicara hanya satu. Itu namanya dalam bahasa Arab muwaddam nafsah, untuk membesar diri tapi bukan untuk sombong. Makna yang kedua, kenapa Allah menggunakan kata inna, sesungguhnya kami?
mufassir mengatakan apa yang berlaku itu Allah melibatkan makhluknya. Di sini Allah mengatakan inna untuk menjelaskan kami telah menurunkannya. Maksudnya menurunkan Al-Quran. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, itu tidak langsung dia sendiri kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ada malaikat Jibril yang menjadi perantara. Ada keterlibatan makhluknya, dalam hal ini malaikat. Disampaikanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya itu artinya adalah Al-Quran. Dalam tafsir kita baca nahnu anzalnal Quran, kami telah menurunkan kitab Al-Quran. Lalu dalam Al-Quran kita temukan dua kata yang digunakan untuk penurunan Al-Quran. Yang pertama kata anzala seperti dalam ayat ini. Yang kedua kata nazzala. Di mana kita temukan kata nazzala? Di antaranya dalam surah Al-Insan. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad. Lalu apa beda makna anzala dengan nazzala? Di sini lagi anzala itu menurunkan sesuatu secara sekaligus, jumlatan wahidah sekaligus. Dalam ayat ini digunakan anzala. Anzala tadi menurunkan sesuatu dengan sekaligus. Lalu apa maknanya? Ulama mengatakan Al-Quran itu Allah turunkan pertama kali pada malam Qadar sekaligus. Dari mana ke mana? Minal lauhil mahfudhi ila baitil izzati minas sama'id dunya. Dari lauh mahfudh diturunkan sekaligus, yang jumlahnya 6236 ayat, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu pernah Allah turunkan sekaligus ke dari lauh mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah nama tempat yang sangat mulia. Letaknya ada di langit pertama. Minas sama'id dunya, langit dunia. Yang dimaksud dengan langit dunia itu adalah langit pertama yang bisa kita lihat. Jadi makanya Nabi Pak Mufassir mengatakan Al-Quran itu proses penurunannya terjadi dua kali. Yang pertama sekaligus dari lauh mahfuz ke Baitul Izzah, dan itu terjadi pada malam Qadar. Malam Qadar itu kapan terjadi? Di bulan Ramadan. Dari mana itu bisa kita ketahui? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam ini dikatakan pada malam Lailatul Qadar. Jadi surah Al-Qadar ini kita tambah dengan surah Al-Baqarah. Mufassir mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan, dan disitulah pertama kali Al-Quran diturunkan sekaligus. Nah, setelah Al-Quran itu diturunkan sekaligus, lalu diturunkanlah secara berangsur-angsur. Dalam kajian ilmu tafsir disebut dengan istilah munajjaman wa mufassalan. Secara berangsur-angsur bihasabil waqa'i, berdasarkan peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Misalnya tentang khamar. Allah mengharamkan khamar itu tidak langsung sekaligus, tapi 3 tahap pengharaman khamar. Khamar atau minuman keras. Yang pertama Allah mengatakan wa manafihi ma itsmun kabir wa manafi'ul linnas. Wa manafi'ul linnas. Khamar itu ada manfaat bagi manusia, tapi di dalamnya ada dosa yang besar. Ini belum diharamkan, hanya sekedar penjelasan saja. Kemudian yang kedua, Allah turunlah surah An-Nisa yang menyatakan khamar itu dilarang ketika ingin melaksanakan sholat. Karena pada zaman itu ada sahabat, udah masuk sholat masih mabuk, tapi dia datang sholat. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kamu mendekati salat, melaksanakan salat dalam keadaan mabuk. Jadi saat itu khamar itu diharamkan ketika ingin salat saja. Tapi setelah turunnya Al-A'raf ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan. Khamar, kemudian maisir, judi, azlam dan ansab itu perbuatan syaitan, fajatanibu, tinggalkanlah.
Jadi Allah turunkan lagi Al-Quran itu secara berangsur-angsur berdasarkan kebutuhan masyarakat saat itu, berdasarkan kebutuhan masyarakat kurang lebih selama 23 tahun. Yang turun di Makkah sebelum hijrah namanya Makkiyah, yang turun di Madinah namanya setelah hijrah namanya Madaniyah. Kemudian fi lailatul qadar, pada malam qadar. Ini yang kita maksud pada malam ini. Qadar itu apa artinya? Qadar itu setidaknya ada 4 makna yang dijelaskan oleh para mufassir tentang makna qadar. Kalau lailah artinya malam. Lailun artinya malam, yang dikatakan malam itu adalah mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, selesailah malam. Nah, lailatul qadar itu terjadi hanya 1 malam. Andaikan dia datang malam ini malam ke-25, berarti mulai dari maghrib tadi malam sampai nanti menjelang subuh, malam qadar itu masih ada. Mudah-mudahan itu terjadi malam ini, kita dalam keadaan beramal ibadah. Nanti yang nilai pahalanya khairum min alfi syahr. Apa makna yang pertama tentang qadar? Yang pertama adalah ketentuan. Kenapa qadar itu disebut ketentuan? Karena pada malam qadar itu Allah menentukan perjalanan makhluknya selama 1 tahun ke depan. Yang kedua, qadar itu artinya sempit. Kenapa qadar itu dikatakan sempit? Karena pada malam itu malaikat turun silih berganti. Mana buktinya? Tanazzalul malaikah. Malaikah jamak dari kata malakun, 1 malaikat. Kalau malaikah banyak malaikat, mereka turun silih berganti ke bumi ini. Karena banyaknya malaikat, dunia ini terasa sempit, kata Quraisy. Yang ketiga, makna qadar itu adalah pengaturan. Apa yang diatur? Ketika Allah menurunkan Al-Quran pertama kali pada malam qadar, itu menunjukkan Allah mengatur strategi Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Yang keempat, makna qadar itu adalah kemuliaan. Kenapa malam qadar itu mulia? Karena pada malam itu diturunkan kitab yang sangat mulia, yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi itulah malam qadar itu mulia, karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Masih ada Pak Amir? Masih. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dalam Al-Quran banyak kita temukan kata menggunakan wa ma adara. Apa contohnya? Was-samaa'i wat-tariqa, wa ma adraka mat-tariqa. Kemudian wa ma adraka ma yaumuddin. Jadi kalau kita perhatikan, ketika Allah menggunakan kata wa ma adraka yang artinya apa yang membuatmu tahu dalam Al-Quran, itu sesuatu yang sangat luar biasa, hebat, yang hakikatnya payah dijangkau oleh manusia. Wa ma adraka ma yaumuddin, apa yang membuatmu tahu tentang hari kiamat? Tak bisa kita bayangkan bagaimana hari kiamat itu akan terjadi. Nah, kata-kata ini juga digunakan kepada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Mufassir juga mengatakan, ketika digunakan wa ma adraka bentuk pertanyaan, itu tidak bisa dijawab oleh makhluk. Lailatul Qadar adalah sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang mulia. Digunakan kata wa ma adraka menunjukkan nalar manusia akan tumpul untuk memikirkan keistimewaan Lailatul Qadar. Tak bisa kita tapi Allah gambarkan sedikit kemuliaannya adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000. Lalu apa makna 1000 bulan di sini? Apakah 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun atau kurang lebih? Jadi makna alfi syahrin di sini adalah menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar itu sangat banyak. Di antaranya ketika kita al-amalus salihu fi Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Amal soleh pada malam qadar itu lebih baik, bukan hanya setara, tapi khair, lebih baik daripada kita beramal soleh di 1 malam, tapi malam itu tidak disentuh oleh Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam keutamaan. Di antara keutamaannya adalah amal ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan.
Kemudian tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalu ini dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari' yang menunjukkan makna sekarang dan akan datang. Sekarang terjadi juga akan datang akan terjadi. Ayat ini membatalkan pandangan orang yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu kali ketika Al-Quran diturunkan. Andaikan ayat ini menggunakan tanazzala fi'il madi, mungkin bisa jadi Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu kali saja ketika Al-Quran diturunkan. Tapi ayat ini menggunakan tanazzal, para malaikat akan selalu turun di saat turunnya malah adanya Lailatul Qadar, dan itu terjadi pada tahun-tahun berikutnya pada bulan Ramadan. Malaikat yang mana lagi yang turun? Warruh, malaikat Jibril. Fiha biizni rabbihim, mereka turun fiha pada malam Lailatul Qadar biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amar, untuk mengatur segala urusan. Kemudian bagaimana lagi pada malam Qadar itu? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam artinya kedamaian, keselamatan. Salam, orang yang disentuh oleh malam Lailatul Qadar itulah orang yang memiliki hati damai. Baik damai dalam arti pasif ataupun aktif. Apa maksud aktif pasif dalam kedamaian? Kita memuji orang lain, berarti kita memiliki hati yang damai, aktif. Tapi kita tidak memuji, tapi tidak mencela orang lain, berarti hati kita juga damai, tapi namanya damai pasif. Kita tidak menyusahkan orang lain, kedamaian yang pasif. Tapi kita tidak menyusahkan, justru kita memberikan bantuan, itu namanya kedamaian yang aktif. Dalam hidup ini, di samping kita memiliki kedamaian aktif, pasif, yang aktif juga harus kita lakukan. Apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak cukup hanya melakukan damai pasif, tapi juga harus aktif terhadap rakyatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, alangkah sangat baik kita sampaikan analisa Imam Al-Ghazali berkaitan dengan Lailatul Qadar. Karena Nabi mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir, carilah di malam 10 terakhir. Imam Al-Ghazali mengatakan innaha tu'lamu bil yaumil awwali minasyahr. Lailatul Qadar itu bisa diketahui setiap bulan di bulan Ramadan, tergantung awal bulan Ramadan. Itu kata Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Muhammad Syatad dalam kitab I'anatul Talibin. In kana awwaluhu yaumal ahadi wal arba'a. Jika bulan Ramadan itu hari awalnya adalah hari Ahad dan hari Rabu, fahiya lailatu 29, maka besar kemungkinan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 29. Wa in kana yaumal itsnain, jika awal Ramadan itu hari Senin, fahiya lailatu 21, maka besar kemungkinan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 21. 21 sudah lewat. Kemudian wa in kana awwaluhu yaumats tsulatsa'i awil jumu'ah, jika awal Ramadan itu terjadi pada hari Selasa dan hari Jumat, fahiya lailatu 27, maka besar kemungkinan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 27. Wa in kana yaumal khamis, jika awal Ramadan itu di hari Kamis, fahiya lailatu 25, maka mungkin terjadi malam Qadar itu pada malam tanggal 25. Ini malam tanggal 25. Yang terakhir, wa in kana yaumas sabti, kata Imam Al-Ghazali, jika Ramadan diawali dengan hari Sabtu, fahiya lailatu 23, maka besar kemungkinan terjadinya malam Qadar pada tanggal 23. Ini analisa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, sifatnya memang tidak pasti, tapi kenapa beliau menyampaikan ini? Bisa jadi berdasarkan pengalaman beliau selama hidup, beliau mungkin menemukan tanda-tandanya, akhirnya pernyataan ini dikemukakan. Lalu tahun ini Ramadan dimulai dari hari apa? Kamis. Kalau ikut pernyataan Imam Al-Ghazali, berarti Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ini. Mudah-mudahan
karena orang yang disentuh oleh Lailatul Qadar hatinya akan damai, hatinya akan terdorong untuk selalu melakukan kebaikan. Mungkin semua kita disentuh oleh Lailatul Qadar, akan tetapi ada yang sedang tidur, ada yang sedang di mall, macam-macam. Bersyukurlah. Mudah-mudahan malam ini terjadi, kita dalam majelis ilmu, kita dalam melaksanakan amal ibadah. Nah, ketika Lailatul Qadar itu datang, maka apa kata Nabi ketika Aisyah berkata, wahai Rasulullah, in alimtu Lailatul Qadari famadza aqul? Famadza qultu? Jika aku tahu malam Qadar itu terjadi, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku baca? Nabi mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini muncul, kata doa ini muncul ketika Aisyah berkata, apa yang akan aku baca ketika malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf dan cinta dengan sifat maaf, maka maafkanlah, ampunkan segala dosaku. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terjadi malam ini. Andaikan itu pun belum terjadi, tetap kita standby, berjaga-jaga sampai akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan betul-betul Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. An-najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن دونهما جنتان فبأي آلاء
ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا وإذا بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku semuanya, mari kita tanggalkan segala sifat kesombongan. Kita buang segala sifat keangkuhan. Mari kita renungkan sejenak. Kita ingat semua jasa-jasa orang tua kita yang telah mendahului kita, atau jasa orang tua yang sampai detik ini masih setia menemani kita. Ayah yang telah memperjuangkan kita. Mari kita ingat wajahnya di hadapan kita sekarang ini juga. Sejak kecil ayah bersusah payah banting tulang untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Kita diperjuangkan sampai kita menjadi orang sukses hari ini. Saudaraku sekalian, siapapun kita hari ini, apapun yang kita miliki hari ini, itu semuanya adalah hasil dari doa dan tulus ikhlas dari orang tua kita. Saudaraku sekalian, ibu kita yang telah bersusah payah mengandung kita, selama 9 bulan kita berada di dalam kandungannya, dia begitu susah melahirkan kita. Dia menghadapi hidup dan mati. Tapi setelah kita lahir, setelah dia mendengarkan tangisan kita, dia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kemanapun dia pergi, kita tetap selalu dibawanya tanpa sekalipun ia tinggalkan. Dia rela kedinginan, rela kepanasan, yang penting anaknya bisa hidup bahagia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita berikan kepada orang tua kita? Jika orang tua kita masih hidup, kunjungilah dia, pulanglah, peluklah dia, berikan dia pelukan hangat, sebagaimana ia memberikan pelukan hangat terhadap kita sejak kita kecil sampai saat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andaikan orang tua kita sudah meninggal dunia, Nabi mengatakan, "Inna abarrul birri silaturrahimi ala waddi abi." Sesungguhnya cara yang paling baik berbuat bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah dengan menghubungkan silaturahim kepada orang yang paling dekatnya semasa ia hidup di atas dunia ini. Kaum muslimin dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita berusaha menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, apalagi dia masih hidup. Jangan sampai kita dikatakan oleh Rasulullah orang yang paling merugi, yang mendapatkan orang tuanya di tua renta tapi tidak bisa menghantarkannya masuk ke dalam surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara ini, di penghujung kegiatan amal ibadah kita pada malam ini,
Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat semua dosa-dosa yang kita lakukan, dosa yang sengaja maupun dosa yang tidak disengaja, dosa kecil maupun dosa besar. Mata kita melihat maksiat, tangan kita memegang sesuatu yang tidak halal. Selama hidup kita mungkin kita pernah melakukan dosa-dosa besar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Mungkin di antara kami ada orang yang pernah berbuat zina. Ada orang di antara kami pernah melakukan dosa besar, berbohong kepada orang tua, kemudian mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuannya. Ya Allah, berikan ampunan kepada kami. Jangan biarkan kami meninggal dari atas dunia ini sementara kami belum mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah orang kami yang selalu melaksanakan salat, begitu juga dengan anak dan keturunan kami ya Allah. Terimalah segala dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada orang tua kami sebagaimana mereka memberikan kasih sayangnya terhadap kami. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur terhadap nikmat-Mu. Jadikanlah kami anak yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepada ayah kami. Jadikanlah kami hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan terhadap kami di dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami hamba-Mu yang kufur terhadap nikmat-Mu. Wa an na'mala salihan tardah. Limpahkan kepada kami semangat melaksanakan amal ibadah yang Engkau ridhoi ya Allah. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berserah diri, hanya kepadamu kami kembali, hanya kepadamu kami serahkan segala urusan kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Ghafur, kami memohon kepadamu di malam yang sunyi ini, di malam ke-25 ini. Mudah-mudahan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendapatkan malam Lailatul Qadar yang nilai pahalanya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, kelalaian kami. Jika kami seorang suami yang selama ini kasar terhadap istri kami, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan kami orang tua yang lembut terhadap anak-anak kami ya Allah. Mungkin selama ini kami kasar terhadap anak kami ya Allah. Itu kelalaian kami ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hanya kepadamu kami kembali ya Allah. Jadikan kami orang tua yang tidak kasar terhadap anak, penyayang terhadap istri kami ya Allah, tidak berbuat jahat kepada kaum kerabat kami, peduli terhadap orang lain ya Allah. Jika selama ini kami lalai, mudah-mudahan ke depan kami berubah ya Allah. Bimbing kami di jalan-Mu yang benar ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.